Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini tentang berpuasa bagi orang beriman. Dalam Lukas 5 ayat 33-35 tertulis, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini terkandung pengertian tentang kehendak Tuhan agar setiap orang yang percaya kepadanya berpuasa. Tertulis dalam Lukas 5 ayat 35. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Makna dari ayat ini adalah bahwa saat Tuhan Yesus naik ke sorga, maka murid-muridnya akan berpuasa. Oleh karena itu, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada saat ini, hendaknya mengambil komitmen untuk berpuasa secara tetap. Pada masa itu, orang-orang Israel berpuasa 2 kali dalam seminggu. Kita boleh mengambil waktu puasa sesuai dengan komitmen kita dengan Tuhan. Tidak harus 2 kali seminggu. Bisa sekali seminggu atau sekali dalam 2 minggu. Intinya adalah kita sungguh-sungguh berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan. Sebab puasa adalah merupakan urusan kita pribadi dengan Tuhan. Mengapa puasa itu perlu? Yang pertama, puasa perlu untuk mendisiplin kita, untuk hidup menuruti kehendak roh, agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu daging. Yang kedua, dengan berpuasa kita dapat belajar peka kepada suara Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 tertulis, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi ketika kita berpuasa, kita dapat mendengarkan suara Roh Kudus. Artinya adalah bahwa kita semakin peka dengan suara Tuhan. Yang ketiga, puasa merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, puasa perlu kita lakukan. Bagaimanakah bentuk puasa? Yang pertama adalah tidak makan dan minum dalam selang waktu tertentu, sesuai dengan kemampuan dan komitmen saudara. Misalnya dari makan malam terakhir hingga besok harinya pada jam 2 atau 3 siang, atau sampai jam 5 sore. Saudara bisa memilih waktu sesuai komitmen pribadi saudara dengan Tuhan. Yang kedua, bagikanlah makanan untuk orang-orang yang memerlukan. Puasa bukan sekedar fokus pada diri sendiri, tapi memperhatikan orang lain. Kita dapat memberikan beras atau uang kepada jemaat yang susah dan miskin, atau kepada hamba-hamba Tuhan dan jemaat di daerah terpencil yang hidupnya berkekurangan, juga kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Bacalah Yesaya 58 ayat 1-12 tentang berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, saudara, lakukanlah hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Jagalah hati, pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kita agar selaras dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan lakukanlah hal yang sama saat kita tidak berpuasa. Apakah yang tidak boleh kita lakukan saat berpuasa? Saudara yang dikasihi Tuhan, usahakanlah agar tidak ada orang yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Janganlah bermotivasi untuk berpuasa agar dipuji atau diketahui orang lain. Dalam Matius 6 ayat 16-18 Tuhan Yesus berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berpuasalah dan beraktivitaslah seperti biasa, sambil tetap berdoa dalam hati. Bila memungkinkan berpuasa di hari di mana saudara tidak bekerja, maka gunakanlah waktu tersebut untuk belajar Alkitab dan berdoalah. Bila puasa dilakukan bersama dengan sesama saudara seiman, misalnya tim doa puasa atau jemaat gereja, maka saling mengetahui sedang berpuasa bukanlah suatu masalah. Justru saling mengingatkan itu perlu, dan juga saling berbagi pokok-pokok doa. Bagaimanakah membuka puasa? Bukalah puasa sesuai dengan komitmen waktu saudara, berdoalah dan mulailah minum dan makan. Jangan jadikan momen buka puasa sebagai ajang makan dan minum sepuasnya untuk memuaskan hawa nafsu makan. Bila demikian, maka kita tidak mengerti makna puasa. Makanlah dan minumlah secukupnya sesuai dengan kebutuhan saudara pada saat berbuka puasa. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hal-hal pokok tentang berpuasa bagi orang-orang beriman. Biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat buat saudara semua, dan biarlah kita juga mengambil komitmen untuk berpuasa secara reguler sesuai dengan komitmen dan kemampuan kita. Dan biarlah kita senantiasa memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Puasa bukanlah kewajiban agama, tetapi puasa itu datang dari kerelaan hati kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, berkat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.